Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Aurelio Rersika Deprianto dari ISTN Teknik Informatika NIM 223640001. Sini saya akan membuat video penjelasan dari setiap soal berikut ini. Yang pertama, soal 1. Apa itu sistem operasi dan apa peran utamanya dalam sebuah komputer? Ya, sistem operasi yaitu perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program aplikasi. Peran utamanya adalah mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan antarmuka pengguna, menjalankan aplikasi, dan mengelola file dan sistem penyimpanan. Untuk soal 2, jelaskan perbedaan antara proses dan thread. Proses adalah instance dari program yang sedang dieksekusi yang memiliki ruang alamat terpisah. Sementara thread adalah unit eksekusi terkecil yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi dan dapat berbagi ruang alamat yang sama dengan thread lain dalam proses yang sama. Jadi proses dan thread ini konsep yang berbeda dalam manajemen tugas. Proses lebih berat dan terisolasi, sementara thread lebih ringan dan berbagi sumber daya dengan thread lain dalam proses yang sama. Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi aplikasi dalam sistem operasi. Untuk soal 3, apa itu deadlock dalam sistem operasi? Berikan contoh sederhana. Jadi deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan. Contoh sederhananya yaitu ada dua proses yang masing-masing memegang satu sumber daya dan menunggu sumber daya yang dipegang oleh yang lain, sehingga keduanya terjebak. Soal keempat, apa fungsi dari sistem file dalam sistem operasi? Sistem file mengelola penyimpanan data dan menyediakan metode untuk menyimpan, mengatur, mengambil, dan mengelola file di penyimpanan permanen seperti hard disk atau SSD. Ini mencakup struktur direktori, nama file, hak akses, dan metadata file lainnya. Soal kelima, jelaskan konsep virtual memory dan keuntungannya. Virtual memory adalah teknik manajemen memori yang memungkinkan eksekusi program yang lebih besar dari memori fisik yang tersedia dengan menggunakan ruang penyimpanan sekunder sebagai memori tambahan. Keuntungannya termasuk kemampuan menjalankan program yang besar, isolasi memori antar proses, dan peningkatan efisiensi penggunaan memori. Soal nomor 6, apa perbedaan antara multitasking dan multiprogramming? Multitasking adalah kemampuan sistem operasi untuk menjalankan beberapa tugas atau proses secara bersamaan dengan membagi waktu CPU di antara mereka. Multiprogramming itu teknik di mana beberapa program dimuat ke dalam memori dan CPU menjalankan satu program saat yang lain menunggu untuk input-output, meningkatkan penggunaan CPU. Soal 7, jelaskan bagaimana mekanisme paging bekerja dalam manajemen memori. Paging adalah teknik dalam manajemen memori yang memungkinkan sistem operasi menggunakan memori secara lebih efisien dan mencegah masalah fragmentasi memori. Untuk konsep dasar paging ini adalah membagi memori fisik dan memori logis atau virtual ke dalam blok-blok berukuran tetap yang disebut halaman page dan kerangka halaman page frames. Memori logis dibagi menjadi halaman-halaman, sedangkan memori fisik dibagi menjadi kerangka halaman. Ukuran halaman dan kerangka halaman biasanya sama. Untuk mekanisme kerja paging ini, yang pertama ada pembagian memori, yaitu memori virtual dibagi menjadi halaman-halaman berukuran tetap. Memori fisik dibagi menjadi kerangka halaman yang ukurannya sama dengan halaman memori virtual. 2. Tabel halaman atau page table. Setiap proses memiliki tabel halaman yang menyimpan informasi tentang pemetaan antara halaman memori virtual dan kerangka halaman di memori fisik. Tabel halaman berisi entry yang menunjukkan kerangka halaman di mana setiap halaman logis ditempatkan. Ketiga, proses akses memori. Ketika sebuah proses ingin mengakses data di memori,
Alamat logis yang digunakan oleh proses tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian tersebut yaitu nomor halaman dan offset. Nomor halaman digunakan untuk mencari entry yang sesuai di tabel halaman. Entitas tabel halaman akan memberikan nomor kerangka halaman di memori fisik di mana halaman logis tersebut ditempatkan. Untuk offset, ditambahkan ke alamat dasar kerangka halaman untuk menemukan alamat fisik yang tepat. Keuntungan paging ini adalah mengurangi fragmentasi eksternal. Dengan pembagian memori dalam blok-blok berukuran tetap, masalah fragmentasi eksternal dapat diminimalisir. Kedua, ada isolasi proses. Setiap proses memiliki ruang alamat virtual sendiri yang mencegah satu proses mengakses memori proses lain secara langsung. Yang ketiga, penggunaan efisien memori. Paging merupakan penggunaan memori fisik yang tidak terus-menerus atau non-continuous, sehingga memori dapat digunakan lebih efisien. Kesimpulannya yaitu, paging adalah teknik manajemen memori yang efisien yang memungkinkan sistem operasi untuk memetakan memori virtual ke memori fisik dengan cara yang fleksibel dan aman. Ini memastikan bahwa setiap proses memiliki ruang alamat terisolasi dan membantu dalam pengelolaan memori yang lebih baik. Selanjutnya, soal nomor 8. Apa itu kernel dan apa perbedaannya dengan shell dalam konteks sistem operasi? Dalam konteks sistem operasi, kernel dan shell adalah dua komponen penting yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Untuk yang pertama kita kernel dulu. Kernel adalah inti dari sebuah sistem operasi. Ini adalah bagian yang berjalan di level paling dasar dari sistem komputer dan memiliki kontrol penuh atas segala sesuatu di dalam sistem. Fungsi utama dari kernel yaitu sebagai manajemen proses, yaitu mengelola penjadwalan dan eksekusi proses. Yang kedua, sebagai manajemen memori, yaitu mengelola alokasi memori untuk berbagai program yang berjalan. Yang ketiga, sebagai manajemen sistem file, yaitu mengelola penyimpanan data di media penyimpanan. Yang keempat, manajemen perangkat, yaitu mengendalikan komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu yang kelima, manajemen keamanan dan akses, yaitu untuk mengatur akses ke data dan sumber daya sistem. Untuk jenis-jenis dari kernel ini ada monolithic kernel, yaitu semua layanan sistem operasi berjalan di dalam satu ruang memori tunggal. Sedangkan microkernel, yaitu hanya fungsi-fungsi dasar yang berjalan di dalam kernel, sementara fungsi lainnya berjalan di ruang pengguna untuk meningkatkan modularitas dan stabilitas. Selanjutnya shell. Shell adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi. Shell dapat berupa antarmuka, command line atau CLI, atau graphical user interface atau GUI. Fungsi utama dari shell yaitu sebagai command interpretation, yaitu menerima perintah dari pengguna untuk menerjemahkan ke dalam tindakan yang dimengerti oleh sistem operasi. Selanjutnya, scripting, yaitu memungkinkan pengguna untuk menulis skrip untuk mengotomatisasi tugas. Yang ketiga ini pengelolaan lingkungan kerja, yaitu untuk mengatur variabel lingkungan dan menyediakan akses ke program dan file. Lalu jenis-jenis dari shell ini ada command line shell, misalnya ada bash atau born again shell, ada ZSH, dan CMD di Windows. Lalu ada graphical shell. Contohnya ini ada Windows Explorer di Windows atau GNOME dan KDE di Linux. Perbedaan utamanya itu pada tingkat operasi. Untuk kernel ini bekerja pada level inti dengan akses penuh ke perangkat keras dan sumber daya sistem. Beroperasi di mode kernel atau kernel mode. Kalau untuk shell ini bekerja pada level antarmuka pengguna, menerima perintah dari pengguna dan mengirimkannya ke kernel untuk dieksekusi. Beroperasi di mode pengguna atau user mode. Lalu perbedaan fungsinya yaitu untuk kernel, yaitu untuk mengelola sumber daya sistem secara langsung, menangani tugas-tugas dasar yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak bekerja bersama. Lalu untuk yang shell ini untuk menyediakan cara bagi pengguna untuk berkomunikasi
dengan sistem operasi dan menjalankan program, lalu untuk mengelola file. Dengan peran yang berbeda, kernel dan shell ini bekerja sama untuk membuat sistem operasi fungsional dan mudah digunakan. Lanjut soal ke-9. Sebutkan dan jelaskan 4 kondisi yang harus dipenuhi agar deadlock dapat terjadi. Ya, deadlock adalah situasi dalam sistem komputer di mana dua atau lebih proses saling menunggu untuk sumber daya yang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada dari proses tersebut yang bisa melanjutkan eksekusi. Ada 4 kondisi yang harus dipenuhi agar deadlock dapat terjadi, yaitu 1. Mutual exclusion atau eksklusi saling. Sumber daya yang terlibat harus tidak dapat dibagi dan hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Jika sumber daya dapat dibagi, maka deadlock tidak akan terjadi. Lalu yang kedua ada hold and wait, yaitu menahan dan menunggu. Proses yang sudah menahan satu sumber daya juga sedang menunggu sumber daya lain yang sedang dipegang oleh proses lain. Proses tidak akan melepaskan sumber daya yang sudah dipegang, meskipun sedang menunggu sumber daya tambahan. Lalu yang ketiga ada no preemption atau tanpa pencabutan. Sumber daya tidak dapat diambil paksa dari proses yang sedang menggunakannya. Sumber daya hanya dapat dilepaskan secara sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses tersebut selesai menggunakannya. Lalu yang keempat, ini ada circular wait atau menunggu melingkar. Harus ada rangkaian proses di mana setiap proses sedang menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses berikutnya dalam rantai. Misalnya, proses A menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses B. Lalu proses B menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses C. Dan seterusnya, hingga proses terakhir menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses A. Selanjutnya soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi real-time? Dan sebutkan satu contoh aplikasinya. Ya, sistem operasi real-time atau RTOS yaitu jenis sistem operasi yang dirancang untuk melayani aplikasi yang memerlukan waktu respon yang sangat cepat dan konsisten terhadap kejadian eksternal. Sistem ini harus dapat memproses data input dan memberikan output dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau bisa disebut dengan waktu nyata. Ciri-ciri sistem operasi real-time itu yang pertama ada determinis, menjamin bahwa tugas-tugas kritis akan selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada keandalan dan ketersediaan tinggi, dirancang untuk bekerja terus-menerus dengan gangguan minimal. 3. Prioritas tugas, yaitu mendukung penjadwalan berbasis prioritas sehingga tugas yang lebih kritis dapat didahulukan. 4. Interrupt handling cepat, mampu menangani interupsi dengan sangat cepat untuk memastikan respon yang tepat waktu terhadap kejadian eksternal. Untuk contoh aplikasi sistem operasi real time ini salah satunya contoh aplikasi di sistem kontrol industri. Misalnya dalam lingkungan manufaktur, sistem kontrol industri digunakan untuk mengendalikan proses mesin otomatis. Misalnya dalam pabrik mobil, RTOS dapat mengontrol robot-robot yang bekerja di jalur perakitan. Sistem ini harus merespon sensor dan perangkat input lainnya dalam waktu nyata untuk memastikan bahwa komponen dipasang dengan benar dan tepat waktu. Penundaan dalam sistem ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian produk atau bahkan kecelakaan. Sehingga kecepatan dan keandalan RTOS sangat penting. Ya, sepertinya sudah untuk soal-soal ini, terdiri dari 10 soal. Baik, terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.